Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung memiliki cita-cita diantaranya adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Pada tahun 1600-an, Mataram sudah dalam pengaruh VOC. Sultan Agung kala itu tidak menyetujuinya dan menentang keras keberadaan VOC yang dianggapnya sudah hampir menguasai seluruh daerah Mataram. Bawa Reksa, Ya tuanku, ada apa gerangan kau memanggil hambamu ini? bangunlah Bawa Reksa. Apa yang ingin kau lakukan tuanku? Aku ingin menghancurkan kekuasaan bangsa Eropa itu. Kenapa kau diam saja? Maaf tuanku, bukan hamba tidak mau, tetapi bangsa Belanda lebih kuat daripada kita. Kita akan mengatur strategi untuk mengalahkan bangsa Belanda itu. Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintahmu. Baik, sekarang pergilah. Akhirnya kau datang, saudara. Apakah Raja sedang membutuhkan sesuatu? Ya, aku ingin mengalahkan kekuasaan bangsa Eropa itu. Apakah kau sanggup? Apapun yang terjadi, saya akan melakukan perintahmu, wahai Raja. Baik, ya. Bawalah Kiai Adipati Mandura Reja dan Upasanta bersamamu. Apakah Anda meremehkan kemampuan saya, wahai Raja? Tidak, aku tidak meragukan, tetapi aku tidak ingin mengalami kegagalan. Baiklah, aku akan pergi bersamanya, wahai Raja. Baiklah, sekarang pergilah dan lakukan tugasmu. Baik, Raja. Sultan Agung memiliki beberapa alasan mengapa ia merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama itu tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan dagang ke Malaka. Lalu VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bawareksa menyerang Batavia dan perang antara pasukan Mataram serta pasukan VOC tidak terhindarkan. Dalam perang sedang meledak itu muncullah pasukan Mataram lainnya yang dipimpin oleh Sura, Mandura Reja, dan Upasanta. Kekuatan VOC kini sudah sangat terkuras, dan di saat itu pula pasukan Sunda di bawah Dipati Ukur muncul dan menyerang VOC. Sultan Agung tidak menyerah walaupun sudah kalah dalam perang. Ia tetap berambisi untuk mengalahkan VOC dan menguasai kembali seluruh daerah Mataram. Berbeda dengan penyerangan pertamanya, penyerangan kali ini sudah disiapkan lebih matang oleh Sultan Agung. Terlihat dari pembangunan lumbung, persediaan makanan, dan senjata yang dibuat oleh sang sultan. Tumenggu Singaranu, Ya tuanku, aku ingin kembali menyerang bangsa Eropa itu. apakah tuan tidak mengingat kejadian yang lalu? Tentu itu aku memanggilmu ke sini. Siapkan tepung beras dan tempat persediaan makanan di Cirebon dan Tegal. Maaf tuanku, tapi itu wilayah daerah kekuasaan VOC. Kau pikir aku memanggilmu ke sini untuk mengetahui fakta itu? Maafkan aku tuanku. Sekarang pergilah dan lakukan tugasmu. Singaranu menjalankan perintahnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, ternyata VOC sudah mengetahui rencana tersebut. Dan dengan segera mereka menghancurkan lumbung padi dan juga tempat persediaan makanan yang sudah disiapkan oleh Singaranu. Serta kapal perang tidak luput dari sasaran mereka. Namun setelah itu terjadi, Sultan Agung dan Singaranu tidak membatalkan niat mereka untuk menyerang markas VOC. Di tengah pengepungan benteng Bomel oleh pasukan Mataram, tersiar kabar bahwa petinggi VOC yaitu JP Koen meninggal dunia akibat penyakit kolera. Namun, bukannya menang, pasukan Mataram kembali kalah. Maafkan kami, Sultan Agung, kami tidak menjalankan perintahmu dengan benar. Di mana Bawa Reksa? Dia telah gugur di medan perang tuanku. Maafkan kami, tuanku. Dengan demikian dinyatakan bahwa serangan kedua pasukan Mataram gagal. Namun, itu tidak menyurutkan niat Sultan Agung untuk mengusir VOC.
Dengan kepintarannya berdiplomasi, Sultan Agung mampu membuat VOC untuk tunduk dan mengikuti semua peraturan Mataram, termasuk membayar upeti. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, ia digantikan oleh Sunan Amangkurat I yang sangat bersahabat dengan petinggi VOC, yang mengakibatkan Mataram kembali pada situasi semulanya.